semua. Ini saya sambil nyetir ya perjalanan ke kantor. Kebetulan di tol ini cukup padat karena kondisi cuaca ini lagi hujan ya. Jadi jalanan ini cukup padat merayap. Oke, pada video kali ini saya coba share ya terkait perjalanan saya bekerja di salah satu perusahaan kontraktor tambang batubara di Indonesia ya. Kurang lebih saya bekerja di perusahaan ini sudah 6 tahun. Jadi dulu awal masuk ke perusahaan ini itu melewati program basic trainer ya. Karena kebetulan saya lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, waktu itu perusahaan tempat saya bekerja saat ini bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia untuk mencari talenta atau calon kandidat karyawan junior trainer atau junior instruktur. Nah, saat itu saya ditelepon oleh jurusan atau kaprodi, lupa ya apakah ditelepon oleh jurusan atau fakultas. Yang jelas di situ menginformasikan bahwa ada perekrutan untuk junior trainer di perusahaan saya bekerja saat ini. Flashback ke belakang, saya sempat melihat story entah itu Facebook atau IG ya dari salah satu kakak tingkat saya yang memang ternyata sudah duluan diterima di perusahaan saya saat ini bekerja. Nah, saya melihat kok bisa gitu ya, kok bisa nih jurusan pendidikan terus masuk di pertambangan. Nah, di situ juga saya jadi berpikir, oh berarti bisa nih dari pendidikan bisa masuk tambang, karena memang saya cukup tertarik gitu ya dengan dunia pertambangan. Nah, masuk lagi ke proses tadi ya, bagaimana saya bisa masuk ke perusahaan saat ini. Tadi ditelepon oleh fakultas, ada rekrutmen dari perusahaan kontraktor tambang. Nah, saya tanpa pikir panjang di situ dikasih informasi tanggal dan waktunya untuk proses rekrutmen. Nah, proses pertama itu biasa ya, kita proses administrasi, menyiapkan dokumen-dokumen yang memang harus kita siapkan menjadi persyaratan untuk masuk, mulai dari CV, kemudian ijazah ya, karena kebetulan waktu itu ijazah belum keluar, jadi bisa menggunakan surat keterangan lulus. Kemudian mengisi formulir ya, formulir pendaftaran untuk proses rekrutmen selanjutnya. Dan singkat cerita, mengisi formulir, mengumpulkan berkas. Kemudian di hari itu juga kalau tidak salah dilakukan psikotes ya, psikotes untuk penyaringan pertama. Dah mengisi psikotes. Itu pengalaman psikotes masuk ke perusahaan pertama saya gitu ya. Oke, mengisi, oh ternyata cukup sulit nih untuk mengisi psikotesnya. Nah, dari situ juga saya tidak yakin gitu ya untuk masuk ke proses berikutnya. Nah, setelah itu psikotes kemudian diumumkan langsung di hari itu juga kalau tidak salah siapa yang lolos ke proses berikutnya. Nah, untuk proses berikutnya adalah FGD ya, atau Focus Discussion Group. Nah, di situ yang tadi masuk ke tahap berikutnya itu dibuat kelompok untuk group discussion. Singkat cerita, saya waktu itu lupa ya berkelompok dengan siapa. Cuman di situ kita harus mempresentasikan atau dibuat simulasi membuat jembatan dari stick es krim ya sama sedotan kalau nggak salah. Nah, di situ kita berdiskusi bagaimana cara membuat si jembatan itu supaya kokoh dan sebagainya. Nah, dari proses diskusi itu
finalis gitu ya, atau rekruternya itu sudah melihat gitu ya bagaimana cara kita berkomunikasi saat diskusi dan sebagainya. Akhirnya jadi itu jembatan, kemudian kita presentasikan. Nah, di grup diskusi itu pengalaman saya itu sikap seseorang untuk menunjukkan dirinya lebih oke dari yang lain itu kelihatan gitu ya. Jadi dia dominan untuk berbicara, dominan untuk menguasai si diskusinya. Nah, di situ kelihatan. Cuman pesan saya jangan diada-adain gitu ya. Ya kita natural mungkin. Cuman di situ saya pesan juga jangan diam gitu ya. Tapi kita harus aktif. Tapi jangan berlebihan juga. Nah, grup diskusi sudah selesai, diumumkan siapa yang lolos ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu adalah proses interview. Dan di dalam proses interview itu kurang lebih mungkin ada ya di 30-an gitu ya. Mungkin di 30-an orang ada. Yang tadinya awal itu 160 lebih, kemudian disaring lagi menjadi 100-an. Nah, sekarang di interview kurang lebih itu 30 sampai 50 lah ya yang lolos di dalam proses atau tahap interview. Nah, masuk ke tahap interview kalau nggak salah di keesokan harinya proses interview, dipanggil satu-satu masuk ke dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan itu ada 2 orang sebagai user yang akan melakukan interview. Nah, kebetulan pas saya masuk itu hanya ada 1 interviewer ya yang melakukan proses interview, karena yang satunya itu kebetulan sedang sibuk ada telepon, jadi yang fokus adalah hanya 1 orang. Nah, pengalaman yang terus sampai saya ingat saat ini teman-teman gitu ya, ketika ingin masuk ke perusahaan, coba dikenali perusahaannya gitu ya. Kalau perusahaan itu menggunakan nama singkatan, harus hafal juga tuh singkatannya apa. Nah, ini konyolnya saya taunya hanya singkatannya aja gitu ya, tapi detail dari penjelasan singkatannya nggak tahu gitu ya. Nah, akhirnya tiba-tiba ditanya, kamu masuk ke perusahaan apa? Ya, perusahaan A gitu ya. Kamu tahu nggak singkatan dari A ini apa? Waduh, kata saya ini apa gitu ya. Di awal sempat baca tuh di awalnya gitu ya. Nana gitu ya. Nah, yang akhirnya nggak tahu nih apa nih. Yang harusnya utama, saya malah jadi abadi gitu. Nah, ini pengalaman yang kocak gitu ya, yang konyol sekali. Jadi saya tidak tahu singkatan dari perusahaan tersebut. Saya oleh yang menginterview disuruh keluar gitu ya. Coba kamu keluar, cari tahu ke teman kamu gitu ya singkatannya apa. Ya udah, akhirnya saya keluar, kemudian saya tanya, ini singkatan ini apa, ke teman-teman yang di luar gitu ya. Kemudian masuk lagi, oh sekarang sudah tahu Pak singkatannya ini. Lu push up dulu katanya. Udahlah, gimana ya, di situ juga dilema gitu ya. Apakah saya harus push up, apakah saya harus interupsi gitu ya. Tapi saya di situ tidak pikir panjang, mikirnya adalah perusahaan kontraktor tambang harus phishingnya harus kuat juga gitu ya. Diminta push up 10 kali tuh, push up, udah. Nah, di proses interview itu tidak lama ya, kita disuruh memperkenalkan diri, kemudian langsung disuruh untuk mensimulasikan mengajar atau mendeliverikan materi gitu ya. Nah, memang saat itu kan kebutuhannya untuk junior instruktur yang notabene itu harus punya kemampuan untuk mendelivery materi gitu ya, atau singkatnya mengajar. Nah, saat itu karena saya punya pengalaman waktu di semester 2 sampai semester akhir itu saya ngajar di salah satu SMK gitu ya. Jadi kalau disuruh ngajar itu sudah biasa lah, sedikit banyak sudah menguasai cara untuk mendelivery materi. Dulu nggak tahu ya, saya lupa dikasih temanya mengajar apa, tapi di situ prosesnya alhamdulillah lancar. Nah, cuman di akhir setelah proses interview saya mikir juga gitu ya, wah jangan-jangan saya nggak diterima nih karena singkatan perusahaannya aja nggak tahu gitu ya. Tapi saya
tulus aja, ikhlas aja gitu ya, pasrah aja gimana nanti hasilnya. Nah kalau tidak salah di keesokannya baru diumumkan untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu proses MCU ya. Nah pas dilihat kalau nggak salah itu diumumkannya melalui grup WA ya, karena pas saat grup discussion itu juga sudah dibentuk grup WA, diumumkan siapa yang lolos ke tahap berikutnya yaitu MCU atau medical check up. Akhirnya di situ ada tuh muncul salah satu nama, yaitu nama saya muncul di situ. Alhamdulillah. Oh kalau masalah di email pengumuman tersebut. Alhamdulillah masuk ke proses MCU. Nah di situ bimbang ya. Nah, bingung nih orang tua, karena orang tua Sunda gitu ya. Saya dilahirkan besar di Sunda. Biasa ya orang Sunda itu tidak mau anak-anaknya jauh gitu ya untuk bekerjanya. Tapi di situ saya coba yakinkan, akhirnya lanjut untuk MCU ya. Berangkat untuk MCU itu di salah satu bukan klinik ya, apa disebutnya kalau untuk medical check up itu, di lab lah ya. Itu proses MCU lumayan panjang juga, dari pagi sampai siang kalau saya itu prosesnya. Nah di beberapa hari kemudian itu diumumkan lagi di email, melalui email kita, siapa saja yang lolos ke proses berikutnya. Itu sudah, kalau proses MCU-nya sudah oke, ini menjadi tahapan terakhir gitu ya. Nah saya lolos tapi dengan catatan harus follow up, waktu itu ada paru ya. Nah ini kok bisa gitu ya, saya harus follow up paru. Ternyata pas saya ingat-ingat lagi, mungkin di proses saat proses tes paru itu saya kurang maksimal gitu ya. Bukan karena saya punya penyakit di paru, tapi saat saat metode proses tes parunya ternyata kurang oke ya. Cuman saat itu kan belum tahu, jadi merasa saya ada kelainan paru nih atau penyakit paru. Akhirnya saya bertanya ke saudara yang memang dia tahu kesehatan gitu ya, treatmentnya seperti apa, karena dikasih waktu kalau nggak salah waktu itu seminggu atau 2 minggu gitu ya untuk proses follow up. Nah akhirnya sama saudara itu disuruh lari pagi sama sore ya, dan banyak minum air putih. Oke, saya lakukan selama seminggu atau 2 minggu itu, pagi lari, kemudian sore lari lagi. Nah akhirnya saya tes lagi. Tes ini kalau follow up MCU itu teman-teman itu menggunakan biaya pribadi ya. Saat itu saya berangkat dengan ibu untuk melakukan tes lagi paru-paru, dan alhamdulillah ternyata hasilnya itu baik gitu ya. Dan saya kirimkan ke perusahaan lagi, dicek ternyata alhamdulillah dari situ follow up-nya sudah sesuai dengan standar kesehatan yang ada di perusahaan. Nah singkat cerita dari situ lolos gitu ya untuk proses MCU, follow up-nya juga oke. Nah diumumkanlah akhirnya yang diterima di perusahaan ini untuk program basic trainer itu ada 16 orang. Waktu itu ada 13 laki-laki dan 3 perempuan gitu ya. Dan itu pun sebelum saya berangkat di Jakarta ya, karena sebelum pendidikan di Kalimantan itu ada orientasi dulu di head office kurang lebih 1 minggu. Nah itu kita harus berangkat di Jakarta, dan itu juga cukup berat gitu ya, meyakinkan orang tua bahwa bekerja jauh dari rumah juga tidak apa-apa gitu ya, untuk mandiri juga. Dan saat itu saya juga minta saudara yang tadi di kesehatan untuk meyakinkan ibu saya gitu ya, bahwa terutama ibu ya, kalau ayah sih nggak apa-apa sepertinya, kalau ibu nih yang berat. Akhirnya diizinkan untuk berangkat, saya diantar sama keluarga gitu ya ke Jakarta, ke salah satu hotel di Jakarta. Dan itu momen-momen yang cukup cukup apa ya, cukup
teringat terus gitu ya, diantarkan ke orang tua untuk bekerja jauh, rasanya ingin balik lagi gitu ya, pulang lagi bersama orang tua. Tapi di situ saya meyakinkan diri bahwa saya bisa. Akhirnya sampai di Jakarta, kemudian mengikuti proses orientasi. Itu mungkin teman-teman ya, singkat cerita bagaimana saya masuk di salah satu perusahaan kontraktor batubara di Indonesia. Saya saat ini sudah berjalan tadi 6-7 tahun ya. Kalau secara masa kerja ini dari karyawan tetap itu sampai saat ini sudah jalan 6 tahun ya. Tapi kalau ditambahkan dengan masa training, program training, itu mungkin sekarang jalan di 7 tahun, karena memang programnya 1 tahun. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman yang saat ini lagi mencari kerja, kemudian lagi di proses rekrutmen, khususnya yang berminat di area pertambangan batubara, silakan teman-teman selalu semangat, tetap berjuang. Ini kembali lagi gitu ya, kalau itu sudah rezekinya kalian, saya yakin itu tidak akan kemana dan prosesnya akan dilancarkan. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.